Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memberikan penjelasan mengenai studi kasus atas fraud laporan keuangan Garuda Indonesia. Sebelum kami memberikan penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Bernard Kevinta, nomor absen 7, Farah Mumtaz Asadi, nomor absen 9, Ilham Nurul Faizi, nomor absen 13, M. Fauzan Fadila, nomor absen 15, Nur Halijah, nomor absen 22, dan Nurulita Rohmatul Aziza, nomor absen 23. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat Udah ya, terus kita ke penjelasannya. Penjelasan selanjutnya mengenai update terbaru atas kasus Garuda Indonesia. Atas restrukturisasi sebesar 19 hingga 20%, yang artinya 80% atas utang Garuda itu akan hilang. Nah, Garuda ini telah mengajukan proposalnya atas restrukturisasi tersebut setelah 6 bulan melakukan negosiasi dan akhirnya diterima oleh mayoritas dari peserta PKPU. Nah, kemudian mengenai saham yang disuspend, Garuda akan bekerja sama dengan otoritas bursa untuk memastikan yang terjadi pada PKPU telah memberikan sinyal positif walaupun para pemegang sukuk itu tidak hadir dalam proses PKPU. Tetapi secara hukum di negara kita itu diputuskan bahwa PKPU ini telah sah dan seluruh pihak harus menyetujui dan meminta untuk dicabut suspensinya. Kemudian, menyelesaikan persoalan eksekusi dari keputusan PKPU yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni dan diberikan waktu 30 hari untuk melakukan konsolidasi dengan semua pihak, termasuk pihak yang tidak hadir atau tidak ikut pada PKPU. Kemudian, PT Garuda Indonesia akan menerima suntikan dana berupa PMN sebesar 7,5 triliun yang akan dicairkan setelah kesepakatan perdamaian dengan seluruh kreditur. Dan target Garuda dapat dicairkan pada tahun 2022. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk subtopik yang pertama adalah kronologi. Bagaimana awal mula permasalahan yang menyebabkan neraca keuangan Garuda Indonesia terus menurun dan diikuti dengan permasalahan-permasalahan lain. Untuk awal permasalahan, Garuda mengalami kebangkrutan diawali dengan kecurigaan 2 komisaris Garuda terhadap laporan keuangan pada tahun 2018, di mana pada laporan keuangan tersebut terdapat laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara dengan 11,33 miliar rupiah. Dengan kurs saat itu 14.000 rupiah per US dollar. Laba tersebut ditopang salah satunya oleh kerjasama antara Garuda dan PT Mahata Aero Teknologi. Kerjasama itu nilainya mencapai 239,94 juta US dollar atau sekitar 2,98 triliun rupiah. Dana itu masih bersifat piutang, tapi sudah diakui sebagai pendapatan. Kejanggalan tersebut membuat 2 komisaris PT Garuda enggan menandatangani laporan keuangan tahun 2018 tersebut. Tidak hanya sampai di situ, permasalahan terus berlanjut. Garuda Indonesia berurusan dengan banyak dasar pesawat. Terhitung sampai dengan tahun 2021, terdapat sebanyak 32 lessor, padahal normalnya untuk sebuah maskapai penerbangan hanya terdapat 4-5 lessor saja. Garuda Indonesia juga memiliki banyak jenis pesawat, dan terhitung sampai dengan tahun 2021, setidaknya terdapat 202 pesawat dengan 13 jenis pesawat, padahal normalnya untuk sebuah maskapai penerbangan
hanya memiliki 3-4 jenis pesawat. Garuda Indonesia juga memiliki rute penerbangan yang tidak menguntungkan, terutama untuk rute penerbangan internasional. Sebelumnya, Garuda memiliki 437 rute penerbangan dan rencananya akan dikurangi menjadi 140 rute saja, karena akan fokus kepada rute yang menghasilkan profit margin. Tidak hanya itu, adanya dugaan korupsi yang berhubungan dengan lessor, biaya sewa pesawat alias aircraft rental cost perusahaan mencapai 24,7% dari pendapatan perusahaan. Angka ini 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai penerbangan lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan raca keuangan perusahaan itu terus memburuk. Pandemi COVID-19 juga menjadi faktor yang menyebabkan raca keuangan perusahaan itu memburuk. Dimulai pada Januari 2020, revenue per bulannya itu terus menurun. Nah, masalah utama yang dialami Garuda adalah tingginya tingkat utang perusahaan. Tercatat perusahaan memiliki total kewajiban mencapai 9,756 miliar US dollar atau setara dengan 138,53 triliun dengan asumsi kurs saat itu adalah 14.200 rupiah per US dollar di neraca keuangan Garuda. Dari nilai tersebut, utang terbesar adalah kepada lessor yang mencapai 6,351 miliar US dollar atau setara dengan 90,14 triliun rupiah. Terbesar selanjutnya adalah utang bank senilai 967 juta US dollar atau setara dengan 13,73 triliun rupiah dan utang pada vendor BUMN senilai 630 juta US dollar atau setara dengan 8,94 triliun rupiah. Dengan kondisi ini, perusahaan tengah berada dalam negatif ekuitas senilai 2,82 miliar US dollar atau setara dengan 40,4 triliun rupiah per September tahun 2021. Kondisi ini terus memburuk sebab setiap bulannya nilai ekuitas negatif terus meningkat sebesar 100 juta sampai 150 juta US dollar atau setara dengan 1,42 triliun sampai 2,13 triliun rupiah. Oke, untuk selanjutnya saya akan menerangkan terkait dengan pembahasan histori laporan keuangan, di mana histori laporan keuangan ini terdapat 4 hal yang akan kita bahas, yakni terkait dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan juga perkembangan dari laba rugi PT Garuda itu sendiri. Rasio-rasio yang ada di sini itu akan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada kesempatan hari ini. Oke, yang pertama kita akan mulai dengan rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu rasio yang menggambarkan terkait dengan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya yang harus segera terpenuhi. Di sini terdapat 3 rasio yang kita pilih. Jadi yang pertama adalah current ratio, di mana current ratio ini membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Nah, current ratio ini memberikan informasi tentang kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang lancar. Aktiva lancar itu meliputi kas, lalu piutang dagang, efek, persediaan, dan aktiva lainnya. Sedangkan hutang lancar mengikuti hutang dagang, hutang last vessel, hutang bank, hutang gaji, dan hutang lainnya yang segera harus dibayar. Nah, rumusnya sendiri adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Nah, untuk rasio current ratio ini semakin besar perbandingan aktiva lancar dan juga hutang lancar, itu semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti aktiva lancar ini dapat menutup semua hutang lancar yang ada. Jadi bisa dikatakan sehat apabila rasionya itu di atas 100%. Intinya semakin tinggi persentase yang ada dalam current ratio, itu akan semakin baik rasio tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya pada tahun 2016
itu terdapat current ratio sebesar 75%, dapat dari aktiva lancar sebesar 1.165.000.000 dibanding dengan hutang lancar 1.563.000.000. Nah, ini sebagai disclaimer aja, ini dalam satuan USD ya guys. Jadi terdapat current rasionya sebesar 75% pada tahun 2016. Untuk tahun 2017 menurun menjadi 51%. Dan setiap tahunnya menurun hingga pada tahun 2021 itu current rasionya 5%. Sehingga ini dikatakan cukup buruk karena seharusnya jika ingin lebih baik itu current rasionya itu tinggi seperti itu. Next ke rasio yang kedua yaitu quick ratio. Quick ratio ini juga disebut juga sebagai acid test ratio yang merupakan perimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dengan jumlah hutang lancar. Nah, persediaan ini tidak dimasukkan dalam perhitungan quick ratio karena persediaan merupakan komponen aktiva lancar yang paling kecil tingkat likuidasinya. Nah, quick ratio ini memfokuskan komponen-komponen aktiva lancar yang lebih liquid, yaitu seperti kas, surat-surat berharga, dan piutang dihubungkan dengan hutang lancar atau hutang jangka pendek. Sehingga rumusnya seperti ini. Aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Nah, di sini juga semakin tinggi rasionya, semakin tinggi quick ratio itu semakin baik. Tapi tidak mungkin untuk rasionya itu mencapai 100%. Bisanya itu mendekati 100%. Itu dikatakan sehat. Nah, di sini pada tahun 2016 sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh kelompok kita, pada tahun 2016 quick rasionya itu sebesar 68%. Pada tahun 2017 sebesar 45%, 2017 45%, 2018 30%, 2019 naik lagi 34%, tahun 2020 dan 2021 ini turun menjadi 10% hingga pada akhirnya 2021 sebesar 44% saja. Nah, lalu untuk cash ratio ketiga ini itu membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Nah, di sini itu cash rasionya sebesar cash ratio ini berumuskan kas plus setara kas dibagi dengan hutang lancar. Nah, rasio ini menunjukkan jumlah porsi kas plus setara kas itu dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya semakin baik. Ingat. Sehingga di sini menurut perhitungan kelompok kami pada tahun 2016 itu terdapat kas dan setara kas sebesar 578 juta dibagi dengan hutang lancar 1.563.000.000 sehingga cash rasionya sebesar 37%. Pada tahun 2017 cash rasionya 16%, 18 8%, 19 9%, 2020 5%, dan pada akhirnya pada tahun 2021 1%. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwasanya pada rasio likuiditas ini semakin lama perkembangan dari rasio likuiditas ini semakin tidak sehat perusahaannya. Karena rasio-rasio yang ada itu menurun. Hal ini menjadi pertanda yang buruk bagi perusahaan PT Garuda. Next ke rasio solvabilitas. Di rasio solvabilitas ini terdapat dua rasio yang kita perhitungkan. Di sini ada total debt to total asset ratio dan juga total debt to equity ratio. Nah, di sini rasio solvabilitas ini itu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Nah, sekarang kita bahas rasio yang pertama. Total debt to total asset ratio.
rasio yang biasa disebut dengan rasio hutang atau debt ratio. Ini mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan, baik berjangka pendek maupun berjangka panjang. Kreditor lebih menyukai debt ratio yang rendah, sebab tingkat keamanan dananya semakin baik. Jadi semakin rendah rasio yang ada, itu akan semakin disukai oleh kreditor. Dan untuk mengukurnya sendiri, itu debt ratio bisa dihitung melalui total hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Oke, di sini pada tahun 2016 itu terdapat total hutang sebesar 2.727 juta sekian, dengan total aktiva 3.737 juta sekian, dan dengan debt ratio-nya 73%. Lalu pada 2017 naik menjadi 75% debt ratio-nya, 2018 naik sebesar 85%, lalu 2019 turun lagi 84%, lalu 2020 naik 118%, sehingga pada tahun 2021 dia naik 185%. Hal ini menunjukkan bahwasannya total debt to total asset ratio atau debt ratio ini mengalami penurunan kesehatan rasionya, karena kan harusnya semakin kecil semakin baik, namun ini malah semakin tinggi persentasenya. Nah, setelah itu kita lanjut ke debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini adalah timbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Jadi semakin tinggi rasio ini, berarti modal sendiri semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya. Bagi perusahaan, sebaiknya besarnya hutang itu tidak boleh melebihi modal sendiri, agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Jadi semakin kecil rasio ini itu semakin baik. Oke. Di sini kita lihat perhitungan yang telah diperhitungkan. Pada tahun 2016 itu terdapat total hutang sebesar 2.727 juta, sedangkan modalnya 1.009 juta sekian gitu. Sehingga debt to ratio equity rasionya sebesar 270%. Nah, pada 2017 naik menjadi 301%. 2018 naik lagi 549%. 2019 turun sedikit 518%. 2020 minus 655%, dan juga terakhir pada tahun 2021 ini turun minus 218%. Nah, ini debt to equity ratio ini kan semakin kecil rasionya semakin membaik. Jadi semakin kecil porsi hutangnya, porsi hutang terhadap modal itu semakin aman. Namun di sini dilihat bahwasannya modalnya itu minus. Nah, ini menjadi pertanyaan juga, kenapa modalnya itu bisa minus di equity-nya minus. Oke, next kita akan membahas terkait dengan rasio profitabilitas. Di sini hanya kita memilih profit margin saja. Nah, di sini rasio ini itu menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat langsung pada analisis common size untuk laporan laba rugi. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya di perusahaan pada periode tertentu. Nah, perhitungannya itu seperti ini, laba bersih dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasionya, semakin baik. Oke, di sini kita lihat bahwasanya pada tahun 2016 laba bersih itu sebesar 9 juta US dollar, sedangkan penjualannya 3.863 sekian US dollar, sehingga profit marginnya 0,24%. 2017 itu profit marginnya turun lagi minus 5,11%, 2018 minus 4%, 2018 minus 4%, 2019 naik 14%, 2020 minus 165%, dan 2021 minus lagi 312%. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya profit margin dari PT Garuda ini kurang baik pada mulai dari 2016 ke 2021. Jadi mengalami penurunan kesehatan terkait dengan profit itu sendiri.
Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perkembangan laba rugi. Di sini terdapat intisar terkait dengan pendapatan usaha, terus lalu ada beban usaha, dan ada beban atau pendapatan usaha lainnya, sehingga terdapat laba atau rugi usaha. Pada tahun 2016, terdapat pendapatan usaha sebesar 3.863 juta sekian, dikurangi dengan beban usaha 3.795 sekian, terus dikurangi beban usaha lainnya sebesar 31 juta, lalu mendapatkan masih laba pada tahun 2016 sebesar 99 juta sekian. Lalu pada 2017 itu ternyata rugi sebesar 76 juta sekian. 2018 rugi juga sebesar 199 juta sekian. Lalu 2019 kita untung sebesar 147 juta sekian. Lalu 2020 rugi lagi sebesar 2 miliaran. Lalu 2021 rugi lagi sebesar 3 miliaran. Nah, yang menjadi poin di bagian ini itulah pada tahun 2018. Karena sebelumnya pada tahun 2018 ini pada laporan keuangannya itu untung, tapi di restatement menjadi rugi. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kok bisa begitu? Kenapa? Kok bisa dari untung ke rugi? Nah, hal tersebut akan dibahas oleh presenter selanjutnya. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Lanjut ke presenter berikutnya. Terima kasih. Ya baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke topik kasus fraud Garuda. Nah, sebenarnya ada apa sih dengan Garuda? Mari kita lihat. Oke, di sini kita akan mencoba untuk membahas dua subtopik terkait dengan Garuda. Yang pertama itu adalah perihal window dressing, sedangkan yang kedua ini adalah tipikor. Mari kita coba cek satu-satu. Oke, jadi di sini pertama-tama kita bisa menemukan kasus window dressing PT Garuda. Oke, overview sedikit. Jadi window dressing di sini itu kita ingin membahas tentang permasalahan kontrak antara PT Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi, di mana di sini kita itu ingin mencoba mengulik poin-poin kenapa ada sesuatu yang mencurigakan gitu dari pengakuan ini. Pertama-tama mungkin kita bisa mencoba cek sedikit mengenai detail kontrak antara PT Garuda dengan Mahata. Jadi seperti yang bisa dilihat di layar, kontrak antara PT Garuda dengan PT Mahata ini disahkan sejak tanggal 31 Oktober 2018. Secara garis besar kontraknya ini sendiri itu PT Mahata sederhananya menjanjikan pemasangan alat-alat yang memungkinkan in-flight connectivity. Jadi mungkin sederhananya itu ya, semacam wifi gitu, sambungan internet di dalam pesawat untuk hiburan gitu kan. Jadi PT Mahata itu menjanjikan penyediaan pemasangan alat itu di Garuda, di pesawatnya PT Garuda. Dan ada pun terminnya, kontraknya ini itu bakal dijalankan dalam jangka waktu 15 tahun. Jadi kontraknya ini multi-years, tidak dilaksanakan dalam satu waktu di 1 tahun aja. Nah, dari kontrak ini sendiri, total piutang yang bisa didapatkan sama PT Garuda itu adalah sebesar 241,94 juta US dollar. Nah, yang perlu dicatat, yang akan kita kulik-kulik, kita gali-gali di kesempatan kali ini itu adalah terkait pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT Garuda. Jadi di tahun 2018 itu, dari kontrak ini, berdasarkan kontrak ini, Garuda Indonesia itu mengakui pendapatan sebesar 239,94 juta US dollar. Baik, sekarang mari kita list poin-poin yang agak menyentil
dari pengakuan pendapatan ini. Yang pertama, jadi meskipun PT Garuda itu mengakui pendapatan sebesar itu, 200 juta sekian dolar itu, ternyata belum ada pembayaran yang benar-benar nyata, yang benar-benar diterima sama PT Garuda dari Mahata. Terus kita bingung dong langsung, aduh, duitnya aja belum diterima kok udah bisa diakui sebagai pendapatan gitu kan. Terus kalau kita lihat dari pengerjaan kontraknya sendiri, kan namanya juga kontraknya belum 1 tahun kan ya, baru Oktober 2018. Pengerjaan kontraknya itu prosesnya sendiri baru pemasangan 1 alat konektivitas di pesawat Garuda, makanya aduh, ini pembayarannya aja belum dapat, terus tuh pengerjaan kontraknya juga masih minim, kok tiba-tiba muncul ada pendapatan segede ini sih dari kontrak ini. Tentu kita jadi bertanya-tanya dong, aduh ini kayaknya ini suspicious, ini mencurigakan. Poin kedua itu adalah perihal kenyataan kalau kontraknya ini adalah kontrak multi-years. Nah, dari teori-teori yang umum kita lihat, mungkin umumnya kita itu menemukan di kontrak multi-years itu yang namanya schedule pembayaran. Seperti itu kan, jadi kenapa sih kita perlu yang namanya schedule pembayaran? Nah, schedule pembayaran ini sendiri mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu acuan pengukuran pendapatan yang sudah bisa diakui. Jadi kayak schedule pembayaran ini bisa dijadikan salah satu sumber acuan nilai yang andal yang sudah bisa kita akui di suatu periode tertentu. Permasalahannya, kita itu nggak tahu apakah pendapatan sebesar 200 sekian juta dolar ini, apakah ini itu angka yang andal. Padahal angkanya ini gede banget loh, bahkan hampir menyamai total dari seluruh piutang yang dijanjikan dalam waktu 15 tahun. Kok tiba-tiba bisa sih diakui semua di satu waktu di tahun 2018, padahal jalan 1 tahun aja pun belum, gitu kan. Jadi kita tuh bingung apakah ini angkanya benar-benar andal gitu kan, apakah bisa dipercaya. Nah, poin ketiga dari yang agak janggal mungkin dari pengakuan pendapatan ini itu adalah kita nggak tahu seberapa kredibel Mahata ini, apakah dia itu benar-benar mampu dalam memberikan pendapatan yang dia janjikan dalam kontrak. Nah, seperti yang kita tahu ya, jumlah ini sekali lagi kami katakan ini merupakan jumlah yang sangat besar. Bisa dilihat kan, totalnya itu adalah 241,94 juta US dollar. Udah 200-an juta pula US dollar lagi gitu kan. Ini Mahata ini siapa sih? Apa benar dia itu sekaya itu? Apa benar dia bisa ngasih pendapatan sebanyak itu, sebanyak yang dia janjikan? Nah, kenyataannya sendiri ternyata Mahata ini merupakan perusahaan startup yang relatif masih muda gitu ya, 1 tahun pun belum. Bukannya mau meremehkan, bukannya mau suudzon gitu kan, tapi ini kami kan berusaha menerapkan apa yang disebut dengan professional skepticism. Kita mencoba mencari tahu apakah Mahata ini benar-benar mampu menghasilkan pendapatan seperti itu, sebesar itu, lalu menyerahkannya kepada Garuda. Nah, poin keempat yang perlu kita angkat itu adalah pengakuan pendapatan ini dikhawatirkan itu bisa memberikan informasi yang misleading kepada pengguna LK, kepada pengguna laporan keuangan. Kenapa bisa misleading gitu kan? Kalau kita lihat kembali di catatan ini dapat dilihat kalau laba bersih Garuda per 31 Desember itu karena memasukkan pengakuan pendapatan dari kontraknya dengan Mahata, Garuda itu mencatatkan laba bersih sebesar 5,02 juta US dollar. Namun, jika kita mengeluarkan pengakuan pendapatan dari kontrak dengan Mahata ini,
maka seharusnya Garuda itu mencatatkan rugi sebesar 244,96 juta US dollar. Oh, kita langsung bingung dong. Kita langsung diam dulu dong. Kita mencoba mencerna nih. Kalau misalkan ada Mahata, kita untung. Tapi kalau Mahatanya ini nggak diakui, kita bakal rugi. Dan ruginya tuh bukan rugi 100.000, 200.000, ruginya ini ratusan juta loh, gitu kan. Makanya kalau misalkan Mahata ini nilainya masih agak meragukan, seperti yang sudah dibahas di 3 poin sebelumnya tadi, ini apakah boleh, apakah pantas, apakah wajar kalau kita menyajikan, kita mengakui pendapatan dari kontrak dengan Mahata ini di laporan keuangan. Padahal dampaknya ini lumayan besar loh, bisa mempengaruhi pengambilan keputusan stakeholder loh, antara untung dengan rugi yang besar banget. Itulah poin yang mungkin perlu diteliti lebih dalam mengenai pengakuan pendapatan dari kontrak dengan PT Mahata. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa mencoba membahas kasus lainnya yang mungkin sedikit banyak ada pengaruhnya ke laporan keuangan PT Garuda, yaitu terkait Tipikor. Oke, Tipikor, tindak pidana korupsi. Nah, di sini kami akan mengangkat kasus Tipikor terkait pengadaan pesawat di PT Garuda, yang mana pengadaannya ini dilakukan melalui metode leasing, baik finansial maupun operation. Nah, jadi informasi per 2022 dari Kejaksaan Agung dan BPKP ini sudah melakukan penyelidikan dan audit, gitu kan. Nah, ternyata ditemukan ada semacam jadi sudah pasti ditemukan kayak suatu tindakan Tipikor gitu kan, kondak Tipikor di PT Garuda. Adapun kondak Tipikor dari pengadaan pesawat ini untuk periode 2011 sampai 2021 itu hasil dari penyelidikan dan audit dari Kejagung dan BPKP itu mengestimasikan kalau misalkan negara itu mendapat kerugian yang mungkin bisa mencapai 8,8 triliun rupiah dari Tipikor yang dilakukan PT Garuda terkait pengadaan pesawat. Aduh, gitu kan. Ini munculnya 8,8 triliun dari mana, gitu kan. Jadi dugaan pertama itu ditelisik ke RJPP perusahaan untuk periode 2009 sampai 2014. Di mana di sini itu Garuda merencanakan untuk mengadakan sebanyak 64 pesawat. Jadi yang namanya pengadaan pesawat yang merupakan salah satu aset tetap ya, gitu kan. Itu kan pasti membutuhkan biaya yang banyak, gitu kan. Jadi otomatis gitu kan, nggak heran kalau misalkan perusahaan itu harus membuat suatu rencana terlebih dahulu, gitu kan, supaya memastikan kalau investasinya di aset ini tuh nggak salah gitu loh, sudah diperhitungkan, sudah memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika ditelusuri dari RJPP itu yang pengen mengadakan 64 pesawat itu, ternyata dari realisasinya ditemukan kalau Garuda itu mengadakan lebih banyak, yaitu sekitar 68 unit pesawat. Ada 50 unit pesawat ATR 72.600 dan ada pesawat CRJ 1000. Adapun pengadaannya ini ada yang melalui operation lease buyback dan ada juga yang dari financial lease. Nah, permasalahannya di sini adalah karena Garuda itu membeli lebih banyak pesawat, ini itu mengakibatkan sebenarnya pengadaan pesawat ini tidak sesuai dengan operasional yang sudah direncanakan. Jadi
pendapatannya itu ya begitu-begitu aja gitu kan, karena memang melebihi kebutuhan maskapai pada saat itu, sedangkan beban operasionalnya itu jadi tinggi karena sekarang sudah ada lebih banyak pesawat yang dimiliki Garuda. Nah, ini itu menjadi temuan karena pada dasarnya ini itu tidak sesuai dengan pengadaan pesawat ini itu tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan armada, prinsip-prinsip pengadaan BUMN, dan juga prinsip business judgment rule. Nah, adapun lebih lanjut terkait kasus ini itu ternyata ex-dirut Garuda, yaitu Bapak Emir Syahsatar, itu menerima suap dari beberapa pihak dalam pengadaan pesawat ini. Jadi kriteria pemenang untuk pengadaan pesawatnya itu disebut agak rancu dan tidak sesuai gitu dengan standar yang semestinya. Nah, kenapa ini dibilang bisa mempengaruhi laporan keuangan Garuda? Ya, karena itu tadi, seperti yang mungkin sudah dikulik juga sebelumnya, ada maupun tidak ada korupsi, sebenarnya permasalahan leasing Garuda ini cukup serius. Dimana yang pertama memang mungkin Garuda ini menanggung utang, menanggung beban yang besar, terutama terkait leasing. Tetapi selain dari korupsi yang ada, beban dan utang yang besar ini juga datang karena Garuda ini tidak cukup bijak dalam membuat kontrak, di mana kontrak yang dilakukan itu dilakukan dengan harga yang jauh di atas harga pasar, sehingga ujung-ujungnya itu ya memberatkan si Garuda itu sendiri dan malah menguntungkan pihak lessor. Untuk itu mungkin Garuda perlu lebih memberikan perhatian lebih untuk perihal leasing pesawat ini, dan mungkin harus melakukan restrukturisasi utang yang memang sedang diusahakan hingga detik ini. Oke, mungkin untuk kasus Garuda bisa kita sudahi sampai di sini. Kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui tadi bagaimana kasus fraud yang dilakukan oleh Garuda Indonesia secara umum, sekarang kita akan melihat nih bagaimana dampak fraud tersebut pada laporan keuangan Garuda Indonesia. Yang langsung saja kita mulai. Yang pertama, dalam dampak fraud pada LK Garuda Indonesia ini akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama, case-nya bagaimana sih? Kemudian point of view-nya berdasarkan PSAK. Yang pertama, kita mulai pada case-nya terlebih dahulu. Case-nya seperti apa sih? Yang diawali dari pada tanggal 31 Desember 2018, CI, perusahaan dalam hal ini Garuda Indonesia dan PT Mahata Aeroteknologi mengadakan perjanjian kerjasama mengenai penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten. Yang perlu digarisbawahi, perjanjian ini berlaku selama 15 tahun. Berdasarkan perjanjian kerjasama, Mahata menyetujui membayar biaya kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dalam penerbangan dan pengelolaan layanan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten masing-masing sebesar $131.940.000 dan $80 juta kepada grup. Ini didapat dari laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 yang belum di-restate atau disajikan ulang. Kemudian kami juga mengutip dari beberapa kanal berita dan kami mengambil poin-poinnya. Poin yang pertama, Garuda Indonesia mengakui pendapatan tersebut pada LK yang berakhir pada 31 Desember 2018 dengan dasarnya PSAK 23, yaitu mengenai pendapatan. Kemudian, kami dapat poin lagi, yaitu Mahata akan menyerahkan biaya kompensasi kepada Garuda setelah ditandatangani kontrak kerjasama. Jadi kompensasinya akan diberikan kepada Garuda ketika kontrak kerjasamanya telah ditandatangani, dikutip dari tempo.co. Namun, sampai tanggal 31 Desember 2018, term of payment-nya saja belum jelas. Term of payment di sini berarti seperti persyaratan-persyaratan,
poin-poin untuk pembayarannya masih belum jelas dan bahkan masih dinegosiasikan antara pihak Garuda dan Mahata. Kemudian poin selanjutnya, tidak ada jaminan pembayaran dari Mahata seperti bank guarantee atau instrumen-instrumen yang lain yang dapat dijadikan jaminan bahwa Mahata sanggup untuk memberikan kompensasi dan apa yang telah dijanjikannya kepada Garuda. Kemudian sampai tanggal 31 Desember 2018, Mahata belum menyerahkan kompensasi tersebut sebesar nominal yang telah disetujui. Hal ini dikutip dari Tempo.co. Itu teman-teman case-nya. Kemudian kita lihat point of view-nya berdasarkan PSAK. Dalam hal ini akan saya bagi menjadi 3, yaitu klaim Garuda Indonesia menggunakan PSAK 23 mengenai pendapatan. Kemudian klaim dari OJK yang menyatakan bahwa klaim Garuda Indonesia itu tidak benar. Seharusnya yang diakui transaksi tersebut diperlakukan sebagai sewa sesuai berdasarkan PSAK 30. Kemudian ada opini kelompok kami yang secara langsung mendukung klaim dari OJK tersebut, namun dengan argumen-argumen dari kelompok kami. Yang pertama, kita lihat klaim dari Garuda Indonesia. Ini sumbernya saya dapat dari slideshow public expose yang kami dapat dari garudaindonesia.com. Dia mengatakan sesuai dengan PSAK 23, pendapatan dari penjualan jasa diakui jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Selanjutnya, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut mengalir ke entitas. Kemudian, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Dan yang terakhir, biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Nah, kemudian di poin-poin selanjutnya itu Garuda Indonesia memberikan justifikasi. Poin-poin untuk menjustifikasi klaim mereka agar mereka dapat menerapkan PSAK 23 pada transaksi tersebut. Poin kedua, Garuda Indonesia Group telah menyerahkan hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hak pengelolaan in-flight entertainment pada saat perjanjian ditandatangani. Perseroan tidak lagi melanjutkan pengelolaan hak pemasangan layanan konektivitas dan pengelolaan hiburan dalam penerbangan, sehingga tidak memiliki kewajiban lagi atas transaksi ini. Kemudian manajemen memiliki keyakinan bahwa piutang yang timbul atas transaksi ini akan mengalir ke Garuda Indonesia Group dengan pertimbangan sebagai berikut. Garuda Mahata merupakan startup yang memiliki kontrak dengan beberapa perusahaan yang dikenal dalam industri aviasi, kemudian didukung oleh parent company yang nilai bisnisnya dikatakan di sini 640,5 juta US dollar. Kemudian telah mendekati juga beberapa investor Mahata tersebut dan telah dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait. Kemudian di poin selanjutnya yang tidak saya tampilkan di sini, Mahata juga, maksud saya Garuda Indonesia juga mengatakan bahwa mereka bisa mengkalkulasi dengan pasti pendapatan yang akan mereka dapat di masa depan. Kemudian beban dan biaya-biaya juga sudah mereka kalkulasi dengan pasti, gitu. Itu klaim dari Garuda. Kemudian klaim dari OJK. Dari OJK sendiri, berdasarkan ini kita dapat dari laporan keuangan Garuda Indonesia yang telah di restate tahun 2018 setelah mendapat peringatan dari OJK ya. Di sini dikatakan terkait dengan ketidaktepatan penerapan standar akuntansi PSAK 30 paragraf 50 dan ISAK 8 paragraf 6. Dikatakan bahwa grup telah melakukan kajian kembali atas transaksi Mahata tersebut dan memutuskan bahwa pengakuan pendapatan atas seluruh biaya kompensasi hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dalam penerbangan sebesar sekian dari perusahaan
dan USD sebesar sekian dari CI, dan sebesar USD sekian dari Sriwijaya, serta biaya-biaya yang lain, pendapatan-pendapatan yang lain yang seharusnya tidak dapat diakui sekaligus. Poin yang penting di sini tidak dapat diakui sekaligus berdasarkan PSAK 23 pendapatan paragraf 14 pada LK Konsol sebelum diubah dan disediakan kembali. Kemudian pengakuan pendapatan atas biaya kompensasi hak-hak sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya seharusnya diakui berdasarkan PSAK 30 yaitu mengenai sewa. Kemudian grup juga telah mengakui pendapatan untuk layanan in-flight connectivity. Namun karena hanya dipasang pada satu pesawat, grup tidak memasukkannya dalam restatement ini karena menganggap transaksi tersebut tidak material. Itu. Jadi yang dapat diambil poin dari sini, OJK mengatakan seharusnya transaksi Garuda dengan Mahata tersebut diakui berdasarkan PSAK 30 mengenai sewa, bukan PSAK 23 mengenai pendapatan. Dan tidak dapat diakui sekaligus. Itu poinnya. Kemudian dari opini kelompok kami menekankan atau memperkuat opini pendapat dari OJK, di mana kita lihat pada PSA 30 paragraf 49 dan 50. Paragraf 49 menyatakan bahwa lessor menyajikan aset untuk sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Dan paragraf 50, pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu yang mana penggunaan manfaat aset sewaan menurun. Nah, ketika Garuda Indonesia melakukan kontrak selama 15 tahun dengan Mahata, seharusnya pendapatan tersebut diakui juga selama 15 tahun, karena memang pendapatan tersebut didapat oleh Garuda secara 15 tahun, tidak secara mendadak atau sekaligus pada tahun 2018 tersebut. Seharusnya pendapatan tersebut dibagi secara proporsional dan dialokasikan per tahunnya selama 15 tahun. Seperti itu. Itu opini dari kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait penyelesaian kasus atas dampak fraud yang telah dilakukan oleh PT Garuda. Baik, langsung saja. Yang pertama, itu saya akan menjelaskan terkait kejanggalan laporan keuangan Garuda dan tersangka serta penyelesaiannya seperti apa. Yang pertama itu P3K atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan hingga BPK itu ikut andil untuk mengaudit ulang laporan keuangan PT Garuda. Nah, setelah diputuskanlah bahwa pada laporan keuangan PT Garuda terdapat keuangan PT Garuda tahun 2018 tersebut disajikan kembali. Ternyata laporan keuangan PT Garuda itu tidak mendapati untung. Seperti halnya telah dibuatkan laporan keuangannya, ternyata tidak seperti itu, tidak untung ya ternyata. Disajikan kembali, ternyata itu PT Garuda itu net loss sebesar 2,4 triliun. Kemudian pendapatan usahanya dikoreksi yang asalnya 278,8 US dollar itu menjadi 38,8 US dollar. Nah, hal ini memicu Kejaksaan Agung untuk serta Bapak Erick Thohir selaku sekarang Menteri BUMN itu untuk mengusut kasus ada apa gitu dengan PT Garuda. Kenapa ada kejanggalan yang terlalu besar? Ya. Nah, setelah diusut, ternyata terdapat fraud yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Dan ditetapkan 5 tersangka oleh Kejaksaan Agung. Yang pertama itu mantan dirut PT Garuda sendiri, yakni ES atau Emir Syah Sattar. Kemudian ada mantan dirut PT Mugirekso Abadi, yakni SS, yaitu
Sutikno Sudarjo. Kemudian ada manajemen office PT Garuda, yakni AW atau Agus Wahjudo. Kemudian yang keempat itu ada manajemen office Garuda Indonesia. Mohon maaf, yang tadi itu AW itu ternyata eksekutif project aircraft delivery PT Garuda. Nah, baru yang keempat ini SA itu dia manajemen office PT Garuda, yakni Sutijo Awibowo. Kemudian yang kelima itu ada Albert Burhan selaku Vice President Treasury Manajemen PT Garuda. Nah, telah ditetapkan 5 tersangka ini. 5 tersangka tersebut akan dikenai ancaman pidana, yakni pasal 2 ayat 1, pasal 18 UU 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Nomor 31 tahun 99. Kemudian yang kedua itu dikenai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, setelah dinyatakan bahwa PT Garuda itu rugi, banyak analis-analis yang menyatakan bahwa PT Garuda itu akan payung. Akan tetapi pada sidang PKPU, PT Garuda itu diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utangnya. Nah, setelah lolos dari jeratan pilot atas dampak yang ditimbulkan oleh fraud yang terjadi pada Garuda Airlines, Garuda itu masih diberikan kesempatan untuk restrukturisasi utangnya. Nah, adapun restrukturisasi utang Garuda itu tergantung pada tipe kreditur. Yang pertama itu ada kreditur Garuda yang utangnya itu mencapai 250 juta yang akan dibayar penuh setelah proses homologasi. Kemudian yang kedua, perbankan dan BUMN yang utangnya akan diperpanjang menjadi 22 tahun itu dengan bunga 0,1% per tahun. Kemudian ada restrukturisasi utang yang ketiga, yakni kreditur-kreditur lain yang di atas 255 juta, yakni pemegang suku, lessor, MRO, dan lain-lain. Yang restrukturisasinya itu dicairkan, di mana terdiri dari 2 komponen, yakni bonds atau obligasi itu sebesar 825 juta selama 9 tahun dengan markup 0,5%, dan sebesar 330 juta akan dikonversi menjadi saham di PT Garuda. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya